Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semua, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini, kakak akan menjelaskan salah satu materi matematika di kelas 7 semester 1 ya, yaitu mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Lanjut ya. Nah, di sini ada kegiatan 4.1. Nah, kakak dimulai dari memahami atau menjelaskan konsep persamaan linear satu variabel. Nah, sebenarnya dalam memahami konsep persamaan linear satu variabel, apa sih yang kita harus pelajari, yang adik-adik harus pahami gitu. Nah, yang pertama, poin pertama yang harus adik-adik pahami yaitu menentukan kalimat terbuka. Ya, menentukan kalimat terbuka. Nah, adik-adik harus memahami kalimat terbuka gitu. Mana yang termasuk kalimat terbuka ataupun mana yang termasuk bukan kalimat terbuka. Kemudian, poin yang kedua, adik-adik juga harus memahami himpunan selesaian atau istilahnya himpunan penyelesaian atau HP gitu ya. Nah, jadi di dalam memahami konsep persamaan linear satu variabel, nah adik-adik harus memahami dua poin ini, yaitu menentukan kalimat terbuka dan menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan linear satu variabel gitu ya. Nah, jika adik-adik telah memahami dua poin ini, berarti adik-adik telah memahami konsep persamaan linear satu variabel ini. Oke, kakak lanjutkan ya. Nah, sebenarnya adik-adik juga pasti bertanya gitu, apa sih yang dimaksud dengan kalimat terbuka? Nah, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, baik bernilai benar atau bernilai salah gitu ya, karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Nah, jadi bisa kakak simpulkan gitu ya, jadi kalimat terbuka itu kalimat yang belum ada kepastian benar atau salahnya gitu. Jadi masih gantung, gitu ya, istilahnya masih gantung. Jadi bisa jadi benar, bisa jadi salah, tapi tidak di salah satu pihak gitu. Nah, sedangkan variabel adalah simbol atau lambang yang mewakili sembarang anggota suatu himpunan semesta. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, misalkan variabel bisa dilambangkan dengan X, A, Y, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini variabel. Nah, untuk lebih memahami ya maksud dari kalimat terbuka dan variabel gitu ya, adik-adik bisa membaca contoh 4.1 ini sama ya. 2 dikurang M sama dengan 1. Nah, ini merupakan kalimat terbuka karena memiliki variabel yaitu M. Nah, bisa ditambah gitu ya pengertian dari kalimat terbuka, yaitu kalimat yang belum memiliki belum dapat ditentukan nilainya gitu, baik nilai benar atau nilai salah, dan di dalamnya mengandung variabel gitu. 2 dikurang M sama dengan 1. Coba kita jabarkan ya, 2 dikurangi M sama dengan 1. Nah, ini yang dinamakan variabel ya. Ini yang dinamakan variabel. Nah, kemudian yang kedua, Y adalah bilangan prima yang lebih dari 4. Y adalah bilangan prima yang lebih dari 4. Merupakan kalimat terbuka yang memiliki variabel Y ya. Ya, pada intinya setiap kalimat yang memiliki variabel itu bisa disebut kalimat terbuka gitu ya. Kemudian X tambah 7 sama dengan 9. Nah, ini juga merupakan kalimat terbuka karena mengandung variabel, yaitu variabel X. Ini variabel M, ya, yang tadi ini variabel Y. Nah, sekarang ini variabel X. Gitu. Nah, yang poin 4 tambah B lebih dari 10. Nah, ini merupakan kalimat terbuka juga karena memiliki variabel B. Gitu. Nah, ini juga sama, merupakan kalimat terbuka karena memiliki variabel. Suatu kalimat terbuka yang memiliki variabel harus diganti oleh satu atau lebih anggota dari himpunan semesta yang didefinisikan. Ya, sehingga kalimat terbuka yang diberikan akan menjadi benar. Gitu. Pengganti variabel tersebut dinamakan selesaian.
himpunan semua selesaian dalam kalimat terbuka disebut himpunan selesaian gitu ya. Kakak lanjut ya. Nah, adik-adik mungkin bertanya gitu ya, bagaimana sih yang dimaksud dengan himpunan penyelesaian? Nah, adik-adik mungkin bisa dibaca contohnya gitu ya, contoh 4.2 ini. Nah, yang poin pertama, X tambah 2 sama dengan 6. Pengganti X yang benar adalah 4. Jadi selesaiannya adalah X sama dengan 4 dan himpunan selesainya adalah 4. Nah, dari mana mendapatkan 4? Caranya, nah ini kan ruas kiri, nah ini ruas kanan. Ya, kakak tulis ulang lagi, X ditambah 2 itu sama dengan 6. Nah, supaya ruas, kan di sini yang dicari adalah nilai X gitu ya. Nah, berarti ruas kiri itu harus bernilai X saja gitu ya. Caranya bagaimana? Dengan cara ruas kiri dan ruas kanan kita kurangkan 2 gitu ya. X ditambah 2 dikurangi 2 sama dengan, nah yang ruas kanan juga dikurangi 2 gitu ya. Supaya hasilnya sama. Nah, 2 kurangi 2 kan habis ya, 0 gitu ya. Berarti X sama dengan 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, inilah yang dimaksud dengan himpunan selesaiannya gitu. Jadi, mencari variabel gitu ya, mencari nilai variabel dari suatu persamaan. Nah, ini dimaksud himpunan selesai. Nah, yang nomor 2, P adalah bilangan ganjil, yang dimana P merupakan anggota dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Nah, pengganti P supaya pernyataan bernilai benar adalah, nah, P adalah bilangan ganjil, yang mana bilangan ganjil itu di antara 1 sampai 10. Ini termasuk ya, 1 termasuk, 10 juga termasuk. Nah, berarti bilangan ganjilnya itu 1, 3, 5, 7, 9. Jadi, himpunan selesainya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Nah, gitu. Ini dimaksud dengan himpunan penyelesaian. Nah, begitu juga dengan nomor 3. Nah, nomor 3 bagaimana? 5X plus 2 sama dengan 9. Nah, ini juga termasuk kalimat terbuka ya. Telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Gitu. 5X ditambah 2 sama dengan 9, dengan X merupakan anggota himpunan bilangan asli. Nah, di sini dikatakan bahwa tidak ada pengganti X yang membuat pernyataan menjadi benar. Karena apa? Karena di sini kurang jelas gitu himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli kan banyak itu, lebih dari 1. Ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Bahkan sampai 1 juta gitu ya. Nah, itu yang dinamakan bilangan asli. Nah, sedangkan yang dicari itu nilai X-nya. Berarti kalau misalkan begini kan ada beberapa kemungkinan gitu ya. Nah, secara gimana ya? Secara pengertian atau secara definisi ini yang dinamakan kalimat terbuka gitu ya. Kalimat yang belum diketahui kebenarannya gitu. Baik bernilai salah ataupun bernilai benar. Tapi walaupun ada variabel gitu, tetapi ini belum menentukan nilai kebenarannya. Nah, jadi himpunan selesaiannya adalah kosong, bisa dilambangkan dengan seperti ini ataupun seperti ini gitu ya. Oke, kalau adik-adik sudah paham, kakak lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, dari kakak yang telah bahas tadi gitu, sebenarnya adik-adik di pikiran adik-adik pernah bertanya gak sih apa sih yang disebut dengan persamaan gitu ya? Nah, persamaan itu adalah kalimat terbuka yang terdapat tanda sama dengan. Nah, tanda sama dengan, adik-adik juga tahu ya tanda sama dengan gitu ya. Nah, lantas bagaimana bentuk persamaan linear satu variabel gitu ya? Tadi kan judulnya itu kan persamaan linear satu variabel gitu ya. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri linearnya itu, linear satu variabel? Gitu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut gitu ya, mari kita gali informasi gitu ya. Untuk menulis kalimat sebagai suatu persamaan, nah, kalian harus mencari kata kunci seperti adalah. Ya. Harus mencari kata kunci adalah atau sama dengan. Nah, ini adik-adik bisa garis bawahi gitu ya. Untuk menentukan letak tanda sama dengan. Nah, untuk lebih memahaminya gitu ya, adik-adik bisa membaca contoh 4.3 ini. Tuliskan kalimat berikut menjadi suatu persamaan. Nah, jumlah suatu bilangan n dan 7 adalah 15. Nah, bagaimana cara mengonversikan ke dalam bentuk matematikanya gitu. Dan itu, ingat ya, kalau dan berarti itu tandanya tambah gitu. Nah, jadi jumlah suatu bilangan n dan 7 adalah 15, jumlah gitu ya. Jumlah. Nah, berarti kalimat matematikanya n
ditambah 7 sama dengan 15. Nah, adalah ini dijadikan sebagai sama dengan gitu ya. Nah, jadi persamaannya adalah N ditambah 7 sama dengan 15. Begitu juga dengan B, tetapi ini merupakan selisih. Selisih bilangan Y dan 7 adalah 3. Nah, berarti ke dalam bentuk matematikanya menjadi Y dikurangi 7 sama dengan 3. Begitu juga dengan C. Nah, hasil kali bilangan G dan 5 sama dengan 30. Berarti 5 dikali G gitu sama dengan 30. Berarti 5G sama dengan 30. Ya, sudah paham ya? Kalau sudah paham. Nah, oke. Selanjutnya yaitu kegiatan ke titik 2. Nah, di sini kakak akan menjelaskan gitu bagaimana cara menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Nah, jadi konsepnya adik-adik harus yang pertama itu memahami kalimat pernyataan gitu ya. Kalimat pernyataan, memahami kalimat pernyataan ke dalam bentuk matematika gitu ya. Kemudian mengetahui himpunan penyelesaiannya pastinya. Nah, mengetahui himpunan penyelesaiannya. Nah, kedua ini ada harus paham gitu ya. Yang pertama, memahami kalimat pernyataan ke dalam bentuk matematika. Kemudian yang kedua, memahami himpunan penyelesaiannya. Oke, kakak lanjut ya. Kemudian lanjut ke soal nomor 3 ya. Andi memakan 8 kue baruasa dan Nyoman memakan 11 kue baruasa dari kemasan yang baru dibuka. Mereka berdua menyisakan 23 kue baruasa di dalam kemasan. Tulis persamaan dan tentukan selesainya untuk mengetahui banyaknya kue baruasa dan kemasan semula. Nah, di sini ada harus memahami kata-katanya gitu. Harus memahami pernyataan ke dalam bentuk matematika ya di soal ini. Nah, banyak kue semula gitu ya. Tadi kan sudah sebelum-sebelumnya juga sudah dijelaskan gitu ya. Mula-mula dikurangi banyak kue yang dimakan ya. Banyak kue yang dimakan Andi. Misalkan A gitu ya. Dikurangi banyak kue yang dimakan Nyoman. Kita misalkan N. Itu pasti sama dengan sisa. Ya. Pasti menghasilkan sisa. Nah, sedangkan yang ditanyakan itu mula-mula ya. Mungkin adik-adik bisa substitusi ya. Nah, nilai mula-mulanya yang ditanyakan gitu ya. Dikurangi Andi memakan berapa? Andi memakan 8 ya. Kemudian Nyoman memakan 11 kue. N berarti N 11 ya. Sama dengan sisa. Menyisakan 23 kue. Berarti sama dengan 23. Nah, kurang lebihnya sama dengan ini ya. B dikurangi 8, kurangi 11 sama dengan 23. Nah, kemudian disederhanakan gitu ya. Min 8 kurangi 11, min 19 sama dengan 23. Nah, supaya yang ruas kiri tinggal tersisa B, berarti ruas kiri ditambah 19, ruas kanan ditambah 19. Maka menghasilkan B sama dengan 42. Nah, jadi banyak kue baruasa dalam kemasan semula itu ada 42 kue. Ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di kegiatan 4.3, kakak akan menjelaskan mengenai cara menyelesaikan persamaan menggunakan perkalian atau pembagian. Nah, tadi kan sebelumnya kakak sudah menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Nah, sekarang kakak juga akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan menggunakan perkalian atau pembagian. Ya. Nah, sama seperti konsep tadi gitu ya, ada harus memahami kalimat pernyataan. Mengubah kalimat pernyataan ke dalam bentuk matematika. Nah, yang kedua, harus mengetahui HP gitu ya. Ini sama caranya dengan 4.2. Kakak lanjut ya. Nah, untuk mengetahuinya, adik-adik bisa membaca contoh gitu ya. Contoh 4.5 ini. Nah, tentukan himpunan selesaian dari setiap persamaan linear dua variabel berikut. Poin A itu 3X ditambah 1 sama dengan -7. Kemudian yang B, min 3/5P sama dengan 4/15. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? 3X ditambah 1. Nah, yang poin A dulu ya. 3X tambah 1 sama dengan -7. Nah, supaya ruas kiri tinggal tersisa 3X ya. Berarti
ruas kiri dan ruas kanan dikurang 1 ya. Kurang 1, agar satunya ini hilang gitu ya. Berarti yang ruas kiri tinggal 3x, yang ruas kanan tinggal minus 8. Kemudian kita kan mencari nilai x gitu ya, bukan 3x. Nah, bagaimana cara mencari x? Berarti supaya yang ruas kiri tinggal x, berarti 3x ini dibagi 3 ya. Nah, begitu juga yang ruas kanan dibagi 3. Sehingga nilai x sama dengan minus 8/3. Nah, ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Begitu juga dengan poin B. Nah, minus 3/5P sama dengan 4/15. Nah, supaya ruas kiri tersisa P gitu ya, maka ruas kiri dikali minus 5/3, yang ruas kanan dikali minus 5/3 gitu ya. Kan seperti ini. Minus 3/5 dikali minus 5/3 ya. Kan ini bisa dicoret ya. Tinggal 1. Kemudian ini juga minus 5 dengan minus 5 ya. Bisa dicoret. Nah, ini masukkan 1. 1 dikali 1 dibagi 1. Maka hasilnya 1 gitu ya. Nah, ini jadi tinggal P ya. Nah, yang ruas kanan dikali minus 5/3 ya. Ingat, minus 5/3 ya. Minus 5/3 dikali 4/15. Nah, ini dengan ini bisa dicoret. Yang atas tinggal 1, yang bawah tinggal 3. Ya. Berarti 1 dikali 4 dikali minus ya, minus 4. Yang bawah berarti tinggal 3 kali 3, itu 9. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 4/9. Nah, adik-adik untuk menyelesaikan suatu persamaan, kadang adik-adik harus menyederhanakan persamaan sebelum menggunakan sifat ekuivalen. Contohnya seperti apa? Nah, perhatikan contoh 4.7 ini. Nah, tentukan selesaian dari persamaan 2 dikali X dikurangi 4 ditambah 5X sama dengan 34. Nah, cara penyelesaiannya adik-adik bisa menggunakan penyederhanaan persamaan gitu ya. Yaitu dengan mengalihkan 2 ini dengan X dengan 4 terlebih dahulu ya. Jadi, sehingga 2X dikurangi 8, kemudian dilanjutkan ditambah 5X sama dengan 34. Disederhanakan menjadi yang ruas kiri 7X dikurangi 8 sama dengan 34. Agar ruas kiri tersisa 7X gitu ya, tersisa variabel, berarti yang kedua ruas ini ditambah 8. Sehingga yang ruas kiri tersisa 7X, yang ruas kanan tersisa 34 ditambah 8 sama dengan 42. Nah, karena yang dicari variabel X gitu ya, variabel nilai dari variabel X gitu, maka kedua ruas dibagi 7 gitu ya, karena ini tersisa 7X di sebelah kiri gitu ya. Jadi kedua ruas dibagi 7, sehingga himpunan selesaian dari persamaan atau himpunan selesaian dari X gitu adalah 6. Gitu. Nah, sampai sini paham ya adik-adik? Gitu ya. Contoh 4.9 ya, selanjutnya agar adik-adik lebih paham gitu ya mengenai pengembangan soal. Nah, tentukan ukuran setiap sudut pada segitiga di samping. Gunakan busur derajat untuk memeriksa kebenaran jawaban. Nah, tanpa busur juga ada bisa gitu ya. Mengukur setiap sudut pada segitiga ini gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara ada mengetahui konsepnya. Karena ini, konsep dari segitiga itu kan penjumlahan dari ketiga sudut ini pasti bernilai 180 derajat gitu ya. 180 derajat. Nah, ini dinotasikan jumlah ya. Jumlah dari ketiga sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Nah, caranya bagaimana? Caranya menjumlahkan nilai dari setiap sudut gitu ya. Dimulai dari M ditambah 10, kemudian ditambah 2M. Kemudian ditambah M. Nah, itu penjumlahan ketiganya itu sama dengan 180 derajat gitu ya. Nah, konsep ini harus paham gitu ya, karena ini bisa terpakai untuk pembahasan selanjutnya gitu ya, atau pada bahasan kelas 8 atau kelas 9 gitu ya, pasti ini terpakai gitu ya. M ditambah 10 ditambah 2M tambah M sama dengan 180 derajat. Kemudian disederhanakan gitu ya. M ditambah 2M tambah M sama dengan 4M ya. 4M plus 10 sama dengan 180 derajat. Nah, kita sama ya dengan ini. Nah, 4M
plus 10 sama dengan 180 derajat ya, ini derajat. Nah, 4. Kemudian yang 10 ini pindah ke ruas kanan dengan berubah tandanya menjadi negatif. 4M sama dengan 180 dikurangi 10, 4M sama dengan 170, kemudian karena yang dicari variabel M, maka 170 ini dibagi 4, sama dengan 42,5 derajat. Nah, nilai M ini, yaitu 42,5 derajat. Kemudian, setelah ada mencari M, ya, ada bisa substitusikannya gitu. M sama dengan 42,5 derajat ke nilai setiap sudut ya. Nah, ada bisa mengubah nilai sudutnya gitu. Ini kan M derajat gitu ya. Berarti nilai M-nya berapa? 42,5 derajat. Berarti nilai sudut ini 42,5 derajat atau 42,5 derajat atau 42,5 derajat gitu ya. Nah, yang atas 2M, berarti 2 dikali 42,5. 42,5 derajat. Sama dengan berapa? Sama dengan 85 derajat. Yang atas 85 derajat. Sedangkan yang ini, M ditambah 10 derajat, berarti 42,5 derajat ditambah 10 sama dengan 52,5 derajat gitu ya. Nah, ini bernilai 52,5 derajat. Nah, jadi besar ketiga sudut segitiga antara lain ya 42,5, 85 dan 52 derajat. Gitu ya. Next. Oke, lanjut ke kegiatan 4.4. Nah, Kakak di sini akan menjelaskan bagaimana cara menemukan konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Konsep pertidaksamaan linear satu variabel, adik-adik harus mengetahui tanda atau simbol. Tanda atau simbol dari suatu pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian yang kedua, pastinya adik-adik harus mengetahui HP atau himpunan penyelesaian. Nah, jadi adik-adik harus memahami blueprint ini gitu ya dalam memahami konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, lanjut ya. Nah, di sini adik-adik bisa baca gitu ya. Dalam kasus jika himpunan penyelesaian jadi pertidaksamaan X kurang dari sama dengan 3, nah, tanda ke kanan berarti kurang dari gitu ya. Kemudian ada garis di bawahnya sehingga dibacanya kurang dari sama dengan. Gitu. Jika himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kurang dari sama dengan 3 adalah semua bilangan real, kita bisa menyatakan dengan semua bilangan real yang kurang dari atau sama dengan 3. Oleh karena anggota himpunan penyelesaiannya tak terhingga banyaknya, gitu ya, maka X tidak bisa kita sebutkan satu-satu, sehingga kita bisa membuat grafik berupa garis bilangan. Notasi interval atau notasi pembentuk himpunan sebagai penyajian himpunan penyelesaian. Nah, di sini terdapat garis bilangan gitu ya, yang mana terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Nah, notasi intervalnya di sini, di soal gitu ya, ini termasuk soal gitu ya. Notasi intervalnya kurang dari sama dengan 3 gitu ya, berarti notasi intervalnya itu minus tak hingga, atau bisa dikatakan bilangan negatif gitu ya, kan kurang dari sama dengan 3 kebanyakannya negatif gitu ya, negatif berapapun sampai tak hingga. 3 karena sama dengan 3, dan ini bisa dikatakan bahwa negatif tak hingga sampai 3 gitu ya, notasi interval itu. Nah, jika dinotasikan ke dalam pembentuk himpunan, maka seperti ini. X merupakan anggotanya yaitu kurang dari sama dengan 3. Nah, ada juga bisa diperhatikan beberapa pertidaksamaan dan himpunan penyelesaian dalam bentuk garis bilangan berikut. Nah, yang ini untuk X lebih dari sama dengan 2. Lebih dari sama dengan 2. Yang ini X lebih dari 2, yang ini X kurang dari sama dengan 2, dan yang ini X kurang dari 2. Nah, seperti itu ya. Mungkin sekilas terlihat sama gitu ya, dalam bentuk garis bilangan. Nah, agar lebih memahaminya, adik-adik bisa mengikuti penjelasan kakak selanjutnya gitu ya. Nah, adik-adik bisa perhatikan titik atau bulatan pada garis bilangan. Jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan penuh, yang gambar bulatan penuh, bisa dilihat ya, gambar bulatan penuh, nah ini dengan ini. Maka titik tersebut termasuk anggota himpunan penyelesaian. Nah, ini maksudnya, minus 2 ini, nah ini termasuk
himpunan selesaian gitu. Misalkan X lebih dari sama dengan 2. Nah, 2-nya ini termasuk gitu ya. Begitu juga dengan ini, X kurang dari sama dengan 2. Nah, 2 ini termasuk gitu ya. Jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan kosong, nah seperti ini ya, X lebih dari 2 dan X kurang dari 2, maka titik tersebut tidak termasuk ke dalam anggota himpunan selesaian. Nah, contohnya seperti ini ya, X lebih dari 2, maka 2 ini tidak termasuk himpunan. Berarti nilai X itu sama dengan 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Begitu juga dengan X kurang dari 2, berarti himpunan selesaiannya yaitu 1, 0, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Gitu ya. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya untuk menulis pertidaksamaan, Anda bisa mencari frase untuk menentukan letak simbol pertidaksamaan. Nah, seperti ini ya. Ini frasenya kurang dari, ini lebih dari, ini kurang dari, atau sama dengan, atau tidak lebih dari, atau paling banyak. Nah, biasanya yang lebih sering dipakai itu kurang dari atau sama dengan. Nah, kalau frasenya tidak lebih dari, ini biasanya ke dalam bentuk soal cerita gitu ya. Paling banyak juga gitu ya, termasuk ke dalam soal cerita ini. Begitu juga dengan lebih dari sama dengan. Gitu. Nah, agar lebih memahaminya, Anda bisa mengamati contoh 4.10. Tulislah kalimat berikut menjadi sebuah pertidaksamaan linear satu variabel. Suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan 7. Nah, Anda bisa menggunakan simbol pertidaksamaan gitu ya. Bilangan M, berarti Anda tulis M. Ditambah 5, ditambah 5, gitu kan. M ditambah 5. Hasilnya lebih dari atau sama dengan. Di sini simbol lebih dari atau sama dengan itu seperti ini ya. Ke kiri arahnya gitu. Lebih dari atau sama dengan, nah jangan lupa ada garisnya, karena sama dengan minus 7. Ya. Nah, samakan. Jadi pertidaksamaan dari kalimat tersebut seperti ini. Lanjut ya. Nah, agar ada lebih memahami pengembangan soal, gitu ya, perhatikan contoh 4.11. Tulislah masalah berikut menjadi sebuah pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ada juga ingin menentukan nilai X sedemikian sehingga luas linear genjang di samping tidak kurang dari 40 satuan luas. Nah, cara penyelesaiannya ada bisa perhatikan ya. Diketahui alas linear genjangnya adalah 5 satuan. Nah, dari titik sini ke sini itu 5 ya. Ini dijadikan sebagai alas. Kemudian, tinggi jejar genjang adalah Y ditambah 7. Nah, ini ya. Ini tinggi jejar genjang Y tambah 7. Luas jejar genjang yang diminta tidak kurang dari 40 satuan luas. Nah, ini adik-adik bisa mengetahuinya gitu ya. Bahwa di soal cerita ada kalimat tidak kurang dari. Tidak kurang dari. Berarti bisa dikatakan tidak kurang dari 40 satuan luas. Berarti di sini tandanya lebih dari atau sama dengan ya. Tidak kurang dari. Lebih dari atau sama dengan. Lebih dari atau sama dengan 40. Nah, luas jejar genjang yang diminta tidak kurang dari 40 satuan luas. Maka alas kali tinggi, nah ini salah ya. Ini salah tanda. Ada kekeliruan. Harusnya tidak kurang dari itu. Seperti ini tandanya ya. Nah, ada bisa ganti. Gitu ya. Alas kali tinggi lebih dari sama dengan 40 artinya ya. Berarti 5 dikali tingginya yaitu ya ditambah 7 sama dengan lebih dari sama dengan 40. 5Y ditambah 35 lebih dari sama dengan 40. Nah, jadi pertidaksamaan dari masalah di atas adalah 5Y ditambah 35 lebih dari 40. Seperti itu ya. Nah, kemudian lanjut ke contoh 4.12. Apakah minus 2 merupakan salah satu selesaian dari pertidaksamaan berikut? Yang poin A, Y min, ya ini min. Y min 5 lebih dari sama dengan 6. Kemudian yang B, 5Y kurang dari, ini kurang dari 14. Coba kita selesaikan ya. Y dikurangi 5 lebih dari minus 6. Nah, kemudian minus 2-nya kita substitusikan ke Y ya. Jadi minus 2 dikurangi 5 itu lebih dari sama dengan minus 6. Nah, ternyata hasil akhirnya minus 7 itu lebih dari sama dengan minus 6. Sedangkan minus 6 itu lebih besar ya. Lebih besar dari minus 7. Maka penyelesaian minus 2 di poin A itu salah. Nah, jadi minus 2 bukan salah satu selesaian pertidaksamaan Y min 5 lebih dari sama dengan minus 6. Ya. Kemudian, coba ke poin B ya. Kita substitusikan minus 2 ke persamaan poin B. Nah, poin itu minus ya. Ini kurang minus. Minus 5Y kurang dari 14. Minus 5, nah Y-nya diganti minus 2 ya. Min 5 dikali minus 2 kurang dari 14. 10 itu kurang dari 14. Nah, benar ya.
Nah, jadi minus 2 merupakan salah satu penyelesaian dari pertidaksamaan di poin B, yaitu minus 5Y kurang dari 14. Kemudian lanjut ya ke contoh 4.13. Gambarkan himpunan selesai dari pertidaksamaan Z lebih dari min 8 dengan garis bilangan. Cara penyelesaiannya seperti ini ya. Nah, ini kan minus 8. Karena di sini tandanya lebih dari gitu ya, tidak ada sama dengan, maka ini bulatannya kosong. Kemudian lebih dari 8. Berarti ke arah kanan ya. Lebih dari minus 8 ke sini. Ke arah positif. Berarti notasi, kayak istilahnya tadi, notasi intervalnya ya, berarti minus 7, plus hingga. Nah, ini notasinya gitu ya. Nah, sampai sini ada paham ya. Kenapa minus 8-nya tidak ikut? Karena di sini ada tanda lebih dari gitu ya, tidak ada sama dengannya. Jadi minus 8 bukan termasuk himpunan penyelesaian. Jadi dimulai dari minus 7 sampai positif tak hingga. Ya. Oke, adik-adik, lanjut ke kegiatan terakhir, kegiatan 4.5. Nah, kakak di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, adik-adik, yang pertama, yang harus adik-adik tahu gitu, memahami kalimat cerita. Kalimat cerita atau soal. Ya. Ada harus memahami kalimat cerita atau soal. Kemudian yang kedua, ada juga harus memahami bagaimana cara menyelesaikan himpunan penyelesaian dari suatu kalimat cerita atau soal. Khususnya pada pertidaksamaan dengan satu variabel. Nah, 2 poin ini adik-adik harus paham gitu ya. Lanjut ya. Bisa adik-adik perhatikan contoh 4.14 ini. Selesaikan pertidaksamaan X dikurangi 4 kurang dari minus 2. Gambar selesainya dalam garis bilangan dan tuliskan selesainya dalam notasi interval. Nah, seperti ini ya. X dikurangi 4 kurang dari minus 2. Nah, agar ruas kiri tersisa X gitu ya, berarti kedua ruas ditambah 4. Maka tersisa X kurang dari 2. Jadi selesainya adalah X kurang dari 2 atau minus hingga koma 2. Oh, yang ini juga ya, ralat gitu ya sedikit. Dalam notasi ini termasuk minus 8 ini termasuk notasi, cuman tidak termasuk himpunan penyelesaian ya. Ini sedikit ralat ya. Oke, paham ya? Nah, ini juga termasuk gitu ya, karena kurang dari gitu ya. Maka 2 ini termasuk notasi, namun tidak termasuk himpunan penyelesaian gitu ya. Nah, kemudian nyatakan dalam notasi interval. Nah, karena di sini padanya kurang dari gitu ya, berarti bulatannya kosong dan mengarah ke kiri seperti ini ya, sehingga mengarah ke negatif tak hingga ya, bilangan negatif gitu. Lanjut ya, ke contoh 4.15. Selesaikan pertidaksamaan 13 kurang dari sama dengan X tambah 14. Gambar selesainya dalam garis bilangan. Nah, cara penyelesaiannya sama gitu ya, dengan menyederhanakan ruas kiri ataupun ruas kanan gitu ya. Intinya menyederhanakan kedua ruas sehingga hasil akhirnya yaitu tersisa suatu variabel, nilai variabel gitu ya. Sehingga tersisa X lebih dari sama dengan minus 1 atau minus 1 kurang dari sama dengan X ya. Sehingga notasi intervalnya seperti ini. Karena kurang dari sama dengan, maka bulatannya penuh. Dan mengarah ke kanan. Mengarah ke kanan ya, karena yang terbukanya ke X gitu ya. Mengarah ke bilangan positif. Lanjut ke contoh 4.16. Tentukan selesaian dari pertidaksamaan linear berikut. Kemudian gambarkan garis bilangan dari selesaiannya. Minus 2X dikurangi 5 kurang dari 2. Sama ya. Dengan menyederhanakan kedua ruas ini sehingga hasil akhirnya terdapat suatu nilai variabel X lebih dari minus 7/2 atau X lebih dari minus 3,5. 3,5 berarti di antara minus 2 dan minus 3 ya, minus 3,5. Nah, karena lebih dari, maka ini arahnya ke kanan. Sehingga notasi himpunannya menjadi
minus 7/2. Koma. Positif, atau enggak. Seperti itu ya. Lanjut contoh 4.18. Tentukan himpunan selesaian dari pertidaksamaan yang berikut dengan X adalah anggota himpunan bilangan asli. N. Dimana soalnya itu minus 5X ditambah 2 per min 3 lebih dari X tambah 2. Nah, sama gitu ya. Dioperasikan gitu. Nah, supaya penyebutnya maksudnya supaya tidak pecahan gitu ya. Karena penyebutnya minus 3, maka kedua ruas dikali minus 3 ya. Sehingga ini penyebutnya hilang. Jadi minus 3 dibagi minus 3 kita bisa dicoret sehingga yang ruas kiri tersisa minus 5X tambah 2. Kemudian yang ruas kanan dikali minus 3 sehingga minus 3 dikali X tambah 2 sama dengan minus 3X dikurangi 6. Kemudian disederhanakan minus 2X tambah 2 kurang dari minus 6, minus 2X kurang dari minus 8. Nah ingat, karena di sini kita disuruh mencari nilai X, berarti kedua ruas dibagi minus 2 ya. Dan ingat, jika dibagi bilangan negatif, maka tandanya berubah gitu ya. Tadinya ini kurang dari menjadi lebih dari, sehingga diperoleh X lebih dari 4. Jadi himpunan selesai dari pertidaksamaan minus 5X tambah 2 per minus 3 lebih dari X tambah 2 adalah X lebih dari 4, di mana X anggota atau himpunan bilangan asli. X lebih dari 4, atau 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, di sini ada soal kita ya, di contoh 4.19. Nah, ini merupakan contoh soal pengembangan. Nah, sesuai poin yang dijelaskan pada kegiatan 4.5 tadi ya. Adik-adik harus bisa memahami kalimat soal gitu ya. Nah, lanjut ya. Pak Ferdi memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Berat Pak Ferdi adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Tentukan pertidaksamaan dari situasi di atas. Kemudian tentukan pula banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Ferdi dalam sekali pengangkutan. Nah, cara penyelesaiannya ada bisa diperhatikan ya. Misalkan di sini X adalah banyaknya kotak barang yang diangkut dalam mobil box. Nah, sehingga pertidaksamaan dari situasi tersebut adalah seperti ini ya. Banyak kotak dikali berat tiap kotak ya. Ditambah berat Pak Ferdi tidak lebih dari daya angkut mobil. Nah, bisa dicatat gitu ya. Bisa dibaca kembali soal kemudian sambil dicatat. Nah, bisa ada misalkan X gitu ya. Banyaknya kotak barang yang diangkut dalam mobil box. Nah, secara logika gitu ya, banyak kotaknya dikali banyak kotak dikali berat tiap kotak gitu ya. Berarti tiap kotaknya berapa ini? Setiap kotak beratnya 20 kg. Berarti 20 dikali banyak kotak. Banyak kotaknya itu X ya, karena belum diketahui. Ditambah berat Pak Ferdi ya. Berat Pak Ferdi itu 60 kg. Nah, tentukan banyak kotak paling banyak ya. Paling banyak. Nah, di sini daya angkutnya tidak lebih dari 800 kg, berarti tidak lebih, itu berarti kurang dari sama dengan ya. Nah, ini terdapat pada soal cerita ya, tidak lebih. Jadi pertidaksamaan dari situasi Pak Freddy adalah 20X tambah 60 kurang dari sama dengan 800. Nah, ini persamaannya ya. Kemudian, selanjutnya mencari banyak kotak yang paling banyak diangkut oleh Pak Freddy dalam sekali pengangkutan. Nah, cara menentukannya seperti ini, 20X ditambah 60 kurang dari sama dengan 800. Nah, dari sini ya, adik-adik bisa diuraikan dari pertidaksamaan ini. Nah, sama gitu cara pengoperasiannya dengan karena ruas kirinya supaya tersisa variabel gitu ya. Kedua ruas dikurangi 60, sehingga tersisa 20X kurang dari sama dengan 740. Maka X kurang dari sama dengan 740 dibagi 20 sama dengan 37. Karena X paling besar yang memenuhi pertidaksamaan X kurang dari sama dengan 37 adalah 37 ya, paling besar gitu ya. Kan persamaannya, pertidaksamaannya yaitu X kurang dari sama dengan 37. Nah, berarti himpunan penyelesaian di sini yang paling besar itu 37 ya, karena 37 termasuk himpunan penyelesaian X. Berarti banyak kotak yang dapat diangkut Pak Freddy dalam sekali pengangkutan, yaitu 37 kotak ya. Jadi seperti itu konsep dalam menyelesaikan soal cerita gitu ya. Lanjut ya. Nah, di sini adik-adik bisa mengerjakan soal gitu ya. Mengerjakan latihan-latihan soal. Silakan adik-adik boleh screenshot soal ini ya. Nah, screenshot. Intinya perbanyak latihan gitu ya, supaya adik-adik lebih memahami konsep persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, mungkin penjelasan dari kakak cukup sekian ya. Silakan adik-adik bisa mempelajarinya gitu.
tidak hanya dari video ini, mungkin adik-adik bisa dengan mengerjakan latihan soal, kemudian mencari sumber referensi dari Google gitu ya, atau dari internet, dari browser lainnya. Nah, cukup sekian dari penjelasan dari kakak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar adik-adik.